Oke. Distribusi variabel diskrit gabungan ya. The joint PDF of the dimensional vector value discrete random variable E dengan variabel X, Y, apa ya di sini semua variabel ada nama apa aja terserah, sebanyak K variabel atau K dimensi untuk semua nilai yang mungkin ya dari A. Didefinisikan dalam bentuk seperti itu. Jadi fungsi peluangnya gabungan antara variabel X, Y, sampai Z. Ini bukan berarti 3 variabel ya. Yang titik-titik itu terserah mau variabel apa aja. Itu didefinisikan sebagai peluang X yang nilainya X, Y yang nilainya Z, Y, dan Z yang nilainya Z, dan seterusnya. Itu hanya merupakan perkalian dari masing-masing fungsi peluangnya. Perkalian itu dengan syarat masing-masing variabel itu saling bebas, tidak ada pengaruh antara X, Y, dan seterusnya. Jadi mereka semuanya variabel yang saling bebas. Maka peluang gabungannya tinggal dikalikan dari fungsi peluang X, Y, sampai ke fungsi peluang Z. Sedemikian hingga fungsi kumulatif gabungannya dapat ditulis dalam bentuk fungsi F besar, yaitu fungsi peluang nilai-nilai X yang kurang atau sama dengan X, nilai-nilai Y yang kurang sama dengan Y, sampai nilai-nilai Z yang kurang sama dengan Z. Kalau ini diskrit, maka hasil kumulatifnya adalah penjumlahan berganda, yaitu penjumlahan dari X-nya, penjumlahan dari Y, penjumlahan dari Z, semuanya dijumlahkan, kemudian dikalikan. Jadi bentuknya sigma berganda. Oke, sekarang marginal. Fungsi peluang gabungan diskrit marginal itu artinya karena setelah digabung, maka fungsi marginalnya atau fungsi masing-masing variabel sendiri itu bisa didefinisikan dalam bentuk seperti itu. Fungsi F1 itu hanya untuk marginalnya X, atau boleh di dalam bentuk Fx juga bisa. Fx, F dengan indeks X, variabelnya X. Nah ini saya boleh menggunakan angka 1 kalau untuk X, angka 2 untuk Y, dan seterusnya. Anggaplah aja ini masih dua pasangan, dua variabel, X dan Y. Maka untuk variabel X, marginalnya saya kasih nama F1, yaitu penjumlahan dari fungsi gabungan X dan Y yang bergerak adalah, di sini adalah Y yang bergerak, namanya fungsi marginal. Karena untuk X tertentu, X-nya tetap, sedangkan yang bergerak Y bebas. Ini namanya marginal untuk X. Nah, sebaliknya kalau marginal untuk Y, maka yang bergerak adalah X. X-nya ini bergerak, semua X masuk, kecuali Y tertentu. Ini namanya fungsi marginal untuk X dan Y. Nilai gabungan harapan atau expected joint value. Misalkan sebuah variabel Z yang merupakan gabungan dari X dan Y, maka ekspektasi dari Z itu merupakan perkalian dari penjumlahan berganda antara nilai-nilai variabel Z dengan fungsi peluangnya. Karena Z itu terdiri dari X dan Y, maka di sini penjumlahannya adalah berganda dari X dan Y. Ini ekspektasi. Kalau diskrit, kalau kontinu tinggal merubah dalam bentuk integral terhadap Y dan X. Sedangkan kalau nilai harapan bersyarat, misalkan, Pak Aziz. Ya.
ini Pak, screen sharing-nya Bapak terlihat yang slideshow-nya. Mungkin Bapak menampilkan slideshow nggih. Iya. Tidak muncul. Nggih, niki baru bergerak, Pak. Nggih. Kalau sekarang muncul. Sampun. Expected join value Iya. nggih, Pak. Iya. Oke, Nggih. saya ulang. Sampun, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau nilai harapan gabungan bersyarat, kalau tadi nilai gabungan saja tanpa ada syarat, jadi nilai gabungannya dengan nilai harapan Z, karena Z itu adalah variabel gabungan dari X dan Y, maka harapannya adalah harapan dari Z, sehingga merupakan harapan dari nilai-nilai X dan Y, di mana peluangnya menggunakan peluang Z. Kalau diskrit dengan menggunakan penjumlahan berganda. Kalau kontinu menggunakan integral lipat, ya, integral lipat terhadap Y dan X. Sedangkan kalau nilai harapan bersyarat, nah kalau bersyarat ini marginal, artinya bukan untuk Z tapi untuk X dengan syarat Y yang diketahui. Maka nilai harapan bersyarat tersebut bisa didefinisikan dalam bentuk penjumlahan dari perkalian antara nilai-nilai variabel X dengan nilai fungsi peluang X dengan syarat Y. Kalau itu diskrit. Sedangkan kalau kontinu tinggal digantikan dengan integral terhadap X. Oke. Contoh aplikasinya. Misalkan X itu gabungan dari variabel X1 dan X2. Di mana X1 dan X2 ini sama-sama distribusinya binomial dengan masing-masing banyak perulangan sama, tetapi nilai peluangnya berbeda, yaitu P1 dan P2. P1 dan P2 masing-masing yang saling independen atau saling bebas. Jadi, kalau saling bebas, kejadian X1 tidak mempengaruhi kejadian X2 dan seterusnya. Contohnya misalkan binomial lulus kuliah, lulus dan tidak lulus. Itu X1, itu binomial. Kejadian yang lain itu misalkan sakit, tidak sakit, itu X2. Kejadian lulus dengan sakit ini kejadian yang saling bebas, tidak saling mempengaruhi. Lulus tidaknya seseorang mahasiswa tidak bergantung pada dia sakit atau tidak. Karena nilai kuliah tidak ada aspek sakit atau tidak. Artinya dua kejadian ini tidak saling mempengaruhi. Itulah dikatakan sebagai independen, saling bebas. Sehingga variabel baru gabungan X itu akan menjadi distribusi yang baru, yaitu multinomial. Pernah kita pelajari multinomial itu merupakan gabungan dari beberapa binomial. Nah, kalau di sini ada dua binomial, maka itu akan menjadi multinomial dengan banyak perulangan sama N, peluang masing-masing P1 dan P2. Ini peluang sukses ya P, kalau gagal itu G. Sehingga fungsi peluang gabungan antara X1 dan X2 merupakan perkalian dari fungsi masing-masing. Perkaliannya langsung. Kita definisikan dengan distribusi binomial untuk X1 dan X2 dikalikan, sehingga kalau dikalikan dengan secara aljabar kita bisa menyederhanakan dalam bentuk ini. Seperti kita tahu sebelumnya, ini bentuknya adalah multinomial, ada P1, ada P2. Di sini sebanyak 2N karena perulangannya dijumlahkan antara perulangan untuk kejadian X1 dan perulangan untuk kejadian X2 sama, yaitu berarti 2N. Dikombinasi 2N dari X1 dan X2. Peluang masing-masing P1 dan P2.
Jadi di sini binomial menjadi double, artinya multinomial. Ini contohnya. Nah, sekarang yang continue. Kalau continue, hampir serupa. Fungsi peluang gabungannya tinggal dikalikan, tetap dengan syarat saling bebas masing-masing variabelnya. Demikian hingga nilai fungsi CDF kumulatif gabungannya dengan bentuk integral lipat, ya, integral lipat di sini. Ya, integral lipat, ya, sehingga kalau di sini T1 itu mewakili untuk X1, karena X1 kan menjadi batasnya di sini. Bahkan kita nggak boleh menuliskan di sini sebagai X, karena menjadi batas, maka ini X1. Sedangkan batas X2 diwakili oleh T2, batas XK variabelnya diwakili oleh TK. Selanjutnya contoh aplikasinya. Misalkan X1 dan X2 adalah data percobaan yang pertama dan kedua. Jadi X1 percobaan pertama, X2 percobaan kedua. Dengan fungsi peluang gabungannya didefinisikan dalam bentuk 4 kali X1 kali X2. Ini peluang gabungannya. Di mana X1 dan X2 itu antara 0 sampai 1 dan nilai 0 untuk yang lain. Yang lain itu selain antara 0 1. Maka nilai peluangnya 0. Sehingga fungsi kumulatif gabungannya kita bisa menggunakan integral lipat dari variabel X1 dan X2 yang di sini variabel-variabelnya digantikan dalam bentuk T1 dan T2 karena X1 dan X2 menjadi batas. Maka di sini nggak boleh X1 menjadi batas sebab menjadi variabel sehingga diganti variabel T. Sehingga karena fungsi peluang gabungan antara X dan 2 itu adalah definisikan 4 kali X1 dan X2, sedangkan X1 dan X2 digantikan dengan T, maka di sini menjadi 4T1 kali T2. Secara kalkulus bisa kita selesaikan integral lipat ini, sehingga ditemukanlah nilainya X1 kuadrat kali X2 kuadrat. Ini fungsi peluang kumulatif gabungannya. Selanjutnya fungsi peluang gabungan kontinu marginal. Jika pasangan variabel X1 dan X2 masing-masing adalah variabel acak kontinu yang memiliki fungsi peluang gabungan sebagai F fungsi kecil bilangan variabel X1 dan X2, maka fungsi peluang marginal dari X1 dan X2 didefinisikan sebagai berikut. Untuk X1, maka integralnya di sini yang bergerak X2. Sedangkan untuk X2 yang bergerak X1. Sama dengan diskrit tadi, kalau diskrit sigma penjumlahan, kalau kontinu integral. Bedanya cuma di situ. Ya, ini batas atasnya X1 ya, karena ini menjadi X1 batas atasnya. Terus, iya ini nih marginal PDF. Marginal PDF, iya benar ini sampai tak hingga bukan X1, bukan CDF. Jadi di sini tetap minta hingga sampai tak hingga betul. Kalau CDF itu batas atasnya. Contoh aplikasinya, misalkan X1, X2, dan X3 merupakan variabel acak kontinu dengan fungsi peluang gabungannya adalah didefinisikan dalam bentuk konstanta C. Untuk X1, X2, dan X3-nya antara 0 sampai 1. Maka fungsi peluang marginalnya untuk X1, maka yang bergerak adalah X2 dan X3. Ini X1, X2-nya, X1-nya kan nilainya tertentu, ini X1. Maka X2-nya bergerak mulai dari X1 sampai X3. Sedangkan X3 bergeraknya antara X2 sampai 1. Karena batasnya kan antara 0 sampai 1. Di sini X1 batasnya X1, maka nilai X1 ini tertentu.
tertentu sehingga di sini akan menjadi batas bawahnya mulai X2-nya mulai X1 sampai X3 ini ya. X2 itu bergerak antara X1 sampai X3. Maka di sini X1 sampai X3. Sedangkan X3 bergerak antara X2 sampai 1. Jadi integralnya X2 sampai 1. Selanjutnya, integral yang di dalam, integral yang pertama, ini bisa kita selesaikan secara kalkulus. Ketemulah X3 min X1. Jadi integral, karena C itu konstanta, jadi nggak perlu dihitung tetap. Jadi integral X1 sampai X3 dari dx2 itu adalah X3 min X1. Kemudian integralnya yang terakhir kita selesaikan. C-nya konstanta tetap, sehingga menghasilkan secara kalkulus hasilnya seperti ini. Pasti saya yakin semuanya bisa kalkulus ya. Demikian juga dengan fungsi peluang untuk marginal yang lain, yaitu X2 dan X3 dengan cara serupa. Variabel acak independen, yaitu saling bebas. Variabel acak yang saling bebas. Definisinya, variabel-variabel acak X1, X2, sampai Xk dikatakan saling bebas jika untuk setiap AI, nilai-nilai A itu kurang dari BI, yang mana peluangnya X1 itu antara A1 sampai B1, X2 antara A2 dengan B2, dan seterusnya. Itu didefinisikan dalam bentuk perkalian. Perkalian peluang dari masing-masing X1 sampai Xk. Jadi bisa dikatakan saling bebas jika memenuhi bahwa peluang gabungannya tinggal dikalikan. Itu artinya saling bebas. Karena di sini definisi, maka bisa dibalik. Jika perkalian, maka masing-masing variabelnya adalah saling bebas. Sebaliknya, jika masing-masing saling bebas, maka fungsi peluangnya adalah tinggal dikalikan. Ini perkalian ya, P ini. Sehingga muncul sebuah teorema. Fungsi peluang gabungan antara X1 sampai Xk itu tinggal dikalikan fungsi peluang masing-masing. Ini dijabarkan. Sedangkan fungsi kumulatif gabungannya juga sama, yaitu perkalian dari fungsi kumulatif masing-masing. Ini penjabarannya. Ini dengan syarat saling bebas. Oke. Sekarang distribusi kondisional atau bersyarat. Jika X1 dan X2 merupakan variabel acak kontinu atau diskrit, jadi baik kontinu maupun diskrit, dengan fungsi peluang gabungannya didefinisikan sebagai fungsi f dari X1 dan X2, maka fungsi PDF bersyaratnya dari X2 yang diberikan X1 yang ditulis atau didefinisikan dalam bentuk sebagai berikut. Ini fungsi peluang gabungan X2 dengan syarat X1. Sesuai dengan aturan teori peluang, fungsi pusat gabungan, ini fungsi peluang gabungannya dibagi dengan fungsi peluang syaratnya. Sesuai dengan teorema dari teori peluang. Random sample atau sampel acak. Sebuah himpunan variabel acak X1 sampai Xk dikatakan sebagai sebuah sampel acak berukuran K dari sebuah populasi dengan fungsi peluang F jika fungsi peluang gabungannya berbentuk seperti ini. Jadi perkalian dari fungsi masing-masing. Ini namanya random acak karena diambil dari populasi dengan fungsi peluangnya merupakan fungsi perkalian dari masing-masing fungsi peluang variabelnya. Oke, sebelum ke tugas materi sudah saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan nanti tinggal tanyakan.